Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar CSN 2024 tentang P3K maupun CPNS 2024. Oke, langsung saja kita ke informasinya, Bapak Ibu nggak pakai lama ya. Di sini ada informasi yang menarik ya. Ada kabar baik untuk teman-teman honorer ya. Semua honorer isi formasi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan hasil rapat Menpan RB kemarin ya, di mana dia itu membahas, teman-teman harus ketahui jumlah formasi dan instansi yang akan membuka lowongan ya di CASN tahun 2024 tentunya tentang P3K ya Bapak Ibu ya. Di sini instansinya totalnya itu ada 595, terdiri dari 66 pusat dan 529 di daerah. Sedangkan tenaga non ASN-nya itu berapa? Ada 325.000 sekian untuk pusat dan 2 juta sekian untuk daerah. Nah, untuk di sini ada yang THK 2 ya, apa terisi ini 180.000 dan non ASN-nya 2.100.000 sekian. Nah, di sini masa kerjanya Bapak Ibu ya, di sini memang yang kurang dari 5 tahun itu masih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk afirmasi itu biasanya itu lebih dari 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang afirmasinya yang besar itu yang diutamakan biasanya yang lebih dari 5 tahun. Apalagi kalau teman-teman Bapak Ibu ini antara 10 sampai 20 tahun. Nah, ini malah peluangnya itu besar ya untuk diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah, seperti itu. Kemudian pendidikan. Nah, ini banyak yang bertanya ya di channelnya Kak Furkon, bagaimana pendidikannya kalau nggak S1. Nah, di sini teman-teman terbagi-bagi ya, teman SD, SMP, SMA paling banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini S1 1.200.000 ya kan. Nah, D1, D3 sekian, S2 sekian, S3 sekian. Oke. Nah, di sini berdasarkan jabatan tentunya memang didominasi pendidik dan kesehatan ya. 700.000 sekian. Sisanya itu tenaga teknis ya kan 600.000 dan administrasi dan penyuluh. Nah, untuk usia ini memang rata-ratanya ya antara 30 sampai 35 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kebijakan yang terbaru ya kan untuk pengadaan CASN tahun 2024 baik CPNS maupun P3K. Ini yang pertama itu adalah fokus pada pelayanan dasar. Ini untuk tenaga guru dan nakes ya tentunya. Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Merekrut talenta-talenta baru fresh graduate dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak di transformasi digital. Jadi mengutamakan talenta digital. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Di mana ada progres nih Bapak Ibu harus ketahui ya, progres penataan tenaga non ASN pada tahun kemarin itu jumlahnya tenaga non ASN itu sudah terdata 2 juta sekian ya. Lah yang diangkat menjadi ASN ini sudah lulus sekitar 571.000 sekian. Nah, ini ada 2023 sekian, 2022 sekian, 2021 sekian. Sehingga targetnya untuk 2024 ini teman-teman apa sudah diangkat semua tentunya ya. Untuk tahun 2024 di sini memang sudah diangkat semua, artinya sudah di ASN-kan semua untuk tahun 2024. Di mana proyeksinya sisa non ASN yang belum diangkat itu sekian, non THK 2 dan ada THK 2. Nah, seperti itu. Nah, totalnya itu 1.700.000 sekian. Nah, ini belum 100% angka kelulusan. Kemudian TMS. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, yang apa posisinya untuk pendaftaran nanti jangan sampai TMS lagi. Perubahan baik penambahan atau pengurangan kelulusan formasi tahun ajaran tahun anggaran 2021 untuk Wilker Papua dan Papua Barat yang mengikuti seleksi di 2023 dan 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di mana di sini ada 2 kebijakan ya Bapak Ibu yang harus kita cermati. Yang pertama, Kementerian PAN-RB menyediakan alokasi formasi P3K yang sesuai dengan jumlah non-ASN yang terdata di database BKN. Kementerian PAN-RB juga melakukan koordinasi ya dengan instansi pemerintah untuk mendorong usulan agar sesuai dengan data. Nah, jadi yang diutamakan memang sudah masuk dalam database-nya BKN ya Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman sudah masuk ke dalam database-nya BKN itu insya Allah ya kan, insya Allah akan diangkat di tahun ini. Untuk teman-teman yang belum masuk ya kemungkinan besarnya ya kemungkinan pasti ada ya kan, tapi yang diutamakan yang sudah masuk database BKN seperti itu. Di mana
Bapak Ibu perlu ketahui ini adalah usulan tahun 2024 ya, kebutuhan ASN di tahun 2024, cut off 11 Juni kemarin. Nah, di sini ada CPNS, ada seleksi kedinasan dan CPNS. Dan CPNS untuk umum ya, P3K tetap banyak ya, 1 juta sekian. Ini usulan lebih kecil dari sisa non ASN, usulan sesuai dengan non ASN dan usulan lebih besar dari non ASN. Kita lihat di sini instansi daerah itu usulannya banyak ya teman-teman ya, usulannya ada banyak pusat dan daerah. Nah ini usulannya lebih besar ini sekitar 136%. Nah ini 46%, ini 406% dan 24%. Nah, ternyata totalnya ini ada 546 instansi dan ini 79 instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lah kemudian rencananya bagaimana sih seleksi ASN tahun 2024? Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan, ini rencananya tentunya untuk formasi CPNS ini fresh graduate 100% ya. Formasi PPWK terdiri STHK 2 dan non ASN yang terdata di database BKN. Jadi untuk teman-teman yang dari swasta ini mohon bersabar ya kan. Tapi regulasinya belum keluar ya. Bisa aja untuk P3K untuk umum bisa dibuka ya Bapak Ibu. Banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, kita belum bisa memastikan juga. Nah, yang penting yang diutamakan adalah STHK 2 dan tenaga non ASN yang sudah terdata di database-nya BKN. Kemudian pengalamannya itu minimal 2 tahun ya, dan minimal 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini berlaku berturut-turut ya Bapak Ibu ya. Ini yang lebih kecil tadi sudah. Nah, ini tindak lanjutnya bagaimana? Oke, tindak lanjutnya itu akan dilakukan mapping atau pemetaan ya data antara sisa tenaga non ASN dengan jumlah usulan P3K untuk penyelesaian pendataan non ASN. BKN juga bekerjasama dengan verifikasi validasi non ASN ya sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab POKJA kriteria 1 pembayaran gajinya Bapak Ibu ya. Nah, sisanya non ASN sekian yang hasil verbalnya itu 643. Oke, jadi kita tunggu saja ya Bapak Ibu, memang belum ya, masih tahap penetapan partek dari pihak BKN seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini lowongannya ada PNS, ada P3K. Kemudian P3K di sini akan menjadi paruh waktu. Ini masih belum ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada rancangan jabatan, gaji dan tunjangan sistem kerja dan sebagainya, akan diatur di regulasinya. Kemudian di sini ada P3K penuh waktu, pengadaan ASN on progress, persetujuan presiden. Nah, ini masih belum, ini hanya rancangan ya Bapak Ibu ya. Jadi belum katakanlah belum ditetapkan regulasinya. Cuma memang ada usulan PPK paruh waktu. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan untuk guru itu sudah ditekankan ya oleh Prof. Nunuk Suryani kemarin ya. Untuk guru itu tidak ada yang paruh waktu. Guru ini yang penuh waktu semuanya. Guru ini masuknya ke penuh waktu, nggak mungkin masuk yang paruh waktu karena jam mengajar itu wajibnya itu 24 jam sehingga nggak mungkin kita alokasikan ke paruh waktu atau part time. Jadi kalau guru itu insya Allah Bapak Ibu ya masuknya ke penuh waktu. Lah Bapak Ibu bisa cek ya di sjsn.co.id. Nanti akan diupdate di sini Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini memang belum. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan masih tahun 2023. Sehingga untuk 2024 ini masih masa tahapan penetapan partek BKN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk alurnya teman-teman bisa siapkan. Yang pertama itu adalah identitas ya, NIK, nomor KK, dan lain sebagainya. Ini pastikan sudah terdata di Dukcapil secara online. Jadi bisa teman-teman cek ke Dukcapil terdekat, nanti minta verifikasi ini sudah di-online-kan atau belum, seperti itu. Jadi nanti supaya tidak bermasalah pada saat seleksi administrasi. Karena di tahun kemarin itu banyak yang gagal di seleksi administrasi, artinya TMS atau tidak memenuhi syarat, dikarenakan identitasnya itu belum terdata di Dukcapil. Sehingga nanti kita kesulitan ya kan pihak Panselnas, makanya di TMS kan atau dinyatakan gugur pada saat seleksi administrasi. Kan eman-eman banget tuh Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya tetap
semangat untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi P3K maupun CPNS tahun 2024 yang akan dibuka insya Allah bulan Juli. Seperti itu. Sekian dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.